Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku SMP Negeri 6 Garut. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bapak ingatkan jangan lupa selalu menjaga kesehatan, juga memakai masker, dan tidak berkeluyuran, tetap berada di rumah untuk menjaga kesehatan kalian. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak pada semester 2, di mana semester 2 untuk kelas 9 yaitu semester terakhir. Maka untuk belajarnya harus sungguh-sungguh. Nah, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan tentang seni grafis. Sebelum itu Bapak jelaskan dulu yaitu kelasnya yaitu kelas 9 KD3 yaitu seni grafis. Hari ini adalah pertemuan kedua. Minggu ke-1 yaitu membaca materi dan merangkum materi, juga latihan yang harus diisi oleh kalian, yaitu minggu ke-1, yaitu minggu kemarin waktu pertama kalian masuk. Nah, sekarang pertemuan kedua. Untuk pertemuan kedua yaitu menjelaskan materi. Minggu ketiga dan keempat praktek dan penilaian tugas teori maupun keterampilan. Nah, untuk itu hari ini Bapak akan menjelaskan tentang seni rupa. Coba kalian buka buku paketnya masing-masing, yaitu bab 9 halaman 153 sampai dengan 166. Tapi sebelum kepada materi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kalian. Di dalam seni budaya ada dua aspek yang dinilai. Yang pertama aspek teori atau disebut pengetahuan, di mana pengetahuan itu kalian yaitu latihan-latihan yang ada pada buku paket yang diberi warna biru, ya, ada kolom-kolomnya, itu harus diisi oleh kalian setelah menyimak materi. Juga ada uji kompetensi. Nah, itu yang disebut teori atau untuk penilaian dalam rapot pengetahuan. Yang kedua, praktek, di mana praktek tersebut setelah kamu pelajari teori-teori dalam seni grafis, kamu mencoba membuat karya yang dibuat oleh sendiri, yaitu untuk penilaian keterampilan. Nah, itu dua aspek yang perlu diperhatikan, ya. Pertama, masuk hari Senin kemarin tanggal 11, yaitu kalian disuruh membaca dan merangkum materi. Dan pertemuan kedua hari ini adalah akan saya nilai, yaitu merangkum dan latihan, ya. Latihan yaitu ada pada halaman 154 sampai 156. Hanya kamu lihat di buku paket 154, kamu perhatikan gambar, kemudian tulis di keterangan tersebut, ya, gambar apa, terus bahannya apa, prosesnya pembuatan atau tekniknya, pengerjaannya bagaimana. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 6 atau nomor 5 kamu perhatikan, ya. Nah, itulah diantaranya. Jadi dua tugas yang harus diselesaikan dari kemarin hari ini akan dinilai. Untuk keterampilan nanti akan mencoba, nanti di akhir pertemuan ini akan Bapak berikan, yaitu tugas mencoba praktek untuk keterampilan dan juga uji kompetensi, ya, dimana
waktunya ini cukup panjang, dari pertemuan 2, 3, dan 4 itu sekaligus ya. Jadi satu kaligus materi ini untuk pertemuan sampai pertemuan keempat. Memberikan tugasnya itu agak kacau ya, ada yang sembarangan waktu, juga ada tidak pada grup, ada juga yang ngajapri ya. Jadi sekali lagi saya mohon jangan japri karena banyak nomor yang masuk ke Bapak sehingga kadang-kadang loading ya, tidak bisa dibuka. Maka dari itu Bapak harapkan masuk saja pada masing-masing grup kelas masing-masing ke WA ya, jangan japri. Untuk selanjutnya silahkan kalian simak, yaitu tentang tutorial seni grafis. Berikut contoh-contohnya, kamu perhatikan, cermati ya, dan nanti kita akan mencoba untuk berkarya. Selamat menyaksikan tentang tutorial seni grafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Eka yang akan membagikan video pembelajaran seni budaya kelas 9. Halo, apa kabar kalian yang sedang belajar mandiri di rumah? Semoga baik-baik saja dan tetap sehat, juga tetap semangat ya untuk belajarnya. Di video pembelajaran seni budaya kali ini kita sudah sampai pada bab 3. Dan di bab 3 ini kita akan membahas materi-materi yang tentu lebih menarik lagi. Apa saja nih yang akan kita bahas? Silahkan perhatikan baik-baik ya. Seni grafis. Konsep, bahan, alat, dan teknik. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak sih melihat foto-foto yang artistik dan juga tulisan-tulisan yang kreatif pada sebuah kaos? Bagaimana cara membuatnya ya? Jadi penasaran nih, lalu apakah barang-barang tersebut juga termasuk seni? Mari kita bahas lebih lanjut. Tujuan pembelajaran setelah kalian menonton video ini adalah kalian diharapkan dapat mendeskripsikan seni grafis dan juga mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan dalam seni grafis. Konsep seni grafis. Seni grafis termasuk bagian dari seni rupa 2 dimensi seperti halnya lukisan dan gambar. Istilah grafis diambil dari bahasa Inggris, graph atau graphic, yang berarti grafik atau seni grafik. Dari kata grafik menjadi grafik atau grafis, yang berarti juga gambaran yang nyata. Nah, bisa kita simpulkan nih pengertian dari seni grafis. Jadi, seni grafis adalah karya seni rupa 2 dimensi yang proses pembuatannya melalui teknik cetak. Dalam sejarah kebudayaan manusia di Nusantara, seni cetak sudah ada sejak zaman batu dengan bukti gambar cap tangan yang ada di dinding Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Pembahasan selanjutnya adalah bahan, alat, dan teknik seni grafis. Seni grafis seperti halnya ragam seni rupa lainnya, dapat dipastikan memerlukan bahan dan alat dalam perwujudannya. Nah, bahan dan alat yang diperlukan sesuai dengan teknik seni grafis yang digunakan. Teknik yang pertama dalam pembuatan seni grafis adalah teknik cetak tinggi. Dan untuk melakukan teknik cetak tinggi, kita memerlukan bahan seperti hardboard, karet, kayu, aluminium, atau kertas karton, kertas tela, cat minyak, dan tinta. Adapun alat yang digunakan adalah pisau pahat dan roll. Teknik yang kedua yang kita bisa gunakan untuk berkarya seni grafis adalah teknik cetak dalam.
Bahan yang digunakan untuk menggunakan teknik cetak dalam ini adalah aluminium, kertas, dan tinta. Sedangkan peralatan yang digunakan adalah paku atau besi runcing. Teknik seni grafis yang ketiga adalah teknik cetak saring. Bahan yang digunakan untuk melakukan teknik cetak saring adalah menggunakan bahan aftruk seperti kromatin, ulano, cat sablon, dan film. Sedangkan alat yang digunakan adalah screen, rakel, dan meja sablon. Teknik seni grafis yang keempat adalah teknik cahaya atau teknik fotografi. Bahan yang digunakan dalam melakukan teknik cetak cahaya atau fotografi adalah bahan film, kertas foto, dan bahan cuci film. Sedangkan untuk alatnya menggunakan kamera. Teknik seni grafis yang terakhir adalah teknik cetak digital. Teknik cetak digital menggunakan bahan kertas dan tinta. Sedangkan untuk alatnya, teknik ini menggunakan kamera digital, komputer, dan printer. Setelah kita mengenal bahan, alat, dan teknik seni grafis, nah sekarang kita kenal ragam seni grafis. Ragam seni grafis yang pertama adalah cetak tinggi. Cetak tinggi adalah ragam karya seni grafis yang proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan dari bahan yang dicukil sehingga permukaan menjadi tinggi dan rendah atau relief. Bagian yang tinggi ini dilumuri tinta cetak dengan alat roll karet. Setelah itu, hasilnya dicetak pada lembaran kertas sehingga membentuk gambar sesuai dengan cetakannya. Ragam seni grafis yang kedua adalah cetak saring atau screen printing. Cetak saring adalah ragam karya seni grafis yang dibuat dengan cetakan dari bahan screen yang dilapisi bahan pekat cahaya, ditutup film, dan disinari. Lalu, screen dicuci dan terbentuklah cetakan berlubang atau saring sesuai dengan filmnya. Cat dituangkan di atas screen dan dirakel sehingga membentuk gambar sesuai dengan cetakannya. Ragam seni grafis yang ketiga adalah cetak dalam atau intaglio print. Cetak dalam adalah ragam seni grafis yang proses pembuatannya melalui tahapan pembuatan cetakan dari bahan pelat aluminium yang ditoreh dengan alat tajam sehingga membentuk goresan yang dalam. Lalu dituangkan tinta pada goresan dalam tersebut dan diletakkan kertas yang sudah dibasahi air. Hasilnya, tinta tersebut melekat pada kertas yang membentuk gambar sesuai dengan cetakan.
Ragam seni grafis yang keempat adalah cetak cahaya atau fotografi. Cetak cahaya atau fotografi adalah ragam seni grafis yang proses pembuatannya melalui pemotretan dengan kamera, pencucian film, dan pencetakan gambar foto. Proses pencucian film konvensional pada teknik ini dilakukan di ruang gelap dengan menggunakan kertas khusus yang pekat cahaya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari Mr. Eka. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian yang belajar di rumah ya. Itulah penjelasan tentang seni grafis yang kalian telah simak, mulai dari mendefinisikan pengertian seni grafis, ya, kemudian mengidentifikasi seni grafis, ya, yaitu jenis-jenis karya seni grafis, mulai seni grafis cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, atau cetak saring. Ya, untuk pertemuan ketiga kalian itu bersamaan dengan nanti ada tugas dari Bapak, ya. Jadi sebelum ditutup pertemuan ini, ya, atau hari ini, hari Senin tanggal 16 Januari 2021, ya. Nah, untuk tugasnya kamu perhatikan dengan baik-baik, ya, yaitu satu tugas pengetahuan, di mana tugas pengetahuan kalian tadi telah menyimak, yaitu mengidentifikasi atau memberikan ciri-ciri jenis karya seni grafis. Nah, itu untuk ciri-ciri karya seni grafis itu kamu bisa mengisi atau untuk latihan pada halaman 159 yang diberi kolom warna biru, ya, yaitu kamu baca di atasnya setelah kamu belajar tentang pengertian seni grafis, ya, amati yang kamu baca, ya, kemudian apa yang pernah kamu lihat, baik di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah atau di rumah, yang termasuk kepada seni grafis. Nah, contohnya di sini ada kolom nomor, nama benda, jenis seni grafis, dan bahan. Sebagai contoh, di situ nomor 1 sudah diisi, ada gambar kaos, sudah ditulis kaos olahraga. Jenisnya yaitu dengan jenis cetak saring. Bahannya untuk disablon yaitu adalah kain. Nah, untuk nomor 2-nya sampai nomor 6 dan selanjutnya boleh kalian itu melihat yang pernah kamu lihat, apa kemudian oleh kamu diisi, ya. Diisi nama bendanya apa, kemudian jenis cetakannya apa cetak tinggi atau cetak dalam, bahannya yang digunakan adalah apa. Nah, ini latihan untuk teori, ya, untuk pengetahuan. Ini perhatikan, ya, ini tugas keduanya, pertemuan kedua yang akan dinilai nanti ketiga atau keempat disatukan juga boleh sama, ya, bersama-sama nanti dengan praktek ataupun tugas berkarya. Kemudian untuk teorinya lagi yang keduanya yang dikerjakan pertemuan kedua sampai ketiga ataupun hari ini sampai ketiga dan keempat, yaitu uji kompetensi, di mana uji kompetensi ada pada halaman 164, ya. Ada 4 soal, yaitu jelaskan secara singkat tentang seni grafis. Tulis oleh kalian pada buku, ya, disalin pada buku. Kemudian sebutkan contoh hasil cetak tinggi yang digunakan sehari-hari, ya, sebutkan 3 bahan cetak tinggi. Kemudian yang keempat, perhatikan gambar berikut ini, kemudian tulis nama alat tersebut dan jelaskan fungsinya masing-masing. Nah, ini ada gambarnya di bawah. Nah, itulah diantaranya untuk uji kompetensi, ya. Makanya dari itu kalian harus punya buku paket, ya. Mudah-mudahan semuanya sudah pinjam dari sekolah, ya. Kalau yang belum, silakan kalian nanti tanyakan pada teman, itu bisa dipoto kemudian dikirim kepada WA. Nah, itu tugas untuk teori, ya, untuk teori untuk dimasukkan pada daftar nilai pengetahuan. Nah, untuk tugas keterampilan
atau tugas praktek. Ini perhatikan juga untuk tugas praktek ya, ada 2. Kalian akan mencoba, Bapak tugaskan membuat yaitu cetak tinggi ya. Cetak tinggi ya, yaitu buatlah ya, itu untuk soal, perhatikan, buatlah 2 buah karya seni grafis cetak tinggi pada buku gambar A4. Yang satu hasil cetakannya atau hasil gambarnya yang dicetak, yaitu warnanya satu warna, boleh hitam putih atau satu warna, boleh hijau saja ataupun kuning saja atau merah saja, silakan ya. Itu untuk yang tugas ke-1 ya. Untuk yang kedua, hasil karyanya bervariasi, warna digabung dengan lukisan, boleh seperti tadi waktu ada kamu atau kalian menyimak dari tutorial cara-cara membuat cetak tinggi, atau kamu lihat juga di YouTube, banyak sekali ya untuk melihat sebagai referensi. Itu untuk yang keduanya, itu membuat karya yang bervariasi warna atau bisa digabung dengan lukisan ya. Itu masih cetak tinggi ya. Bahan ini yang mudah didapat di rumah kamu sendiri ya, jangan terlalu repot. Bisa dari wortel atau kentang ya, atau karet penghapus. Gambarnya bebas, mau flora ataupun fauna, digabung dengan alam benda, silahkan. Contoh tadi di tutorial ada ya. Nah itulah tugasnya. Pewarna boleh pakai cat air atau tinta bak, juga bisa gunakan cat sablon. Nah nanti tugas ini dikumpulkan ya, lebih cepat lebih baik, itu silahkan. Minggu depan juga semuanya beres, itu silahkan. Hanya paling terakhir adalah minggu ke-4. Sekali lagi kirim ke WA grup masing-masing kelas. Nah itu tugas-tugas itu ada 4 untuk teori, merangkum ya, mengisi kolom-kolom yang ada di halaman tadi yang Bapak sebutkan, dan juga ada uji kompetensi itu untuk pengetahuan atau teori. Ada 4, catat oleh kalian itu dan supaya tidak lupa. Kemudian kalau mengirim, nanti masing-masing tugasnya nanti diberi identitas yang jelas ya, tugas keberapa. Juga praktek juga sama, tugas ke-1 hitam putih, yang kedua boleh hitam putih atau warna apa saja, yang kedua tugas berkaryanya itu bervariasi, itu tugas kedua. Jadi kalau sudah dikirim, kemudian kamu punya catatan di rumah, dicontreng, tugas ada 4, teori 2, praktek. Mana yang sudah dicontreng, jangan menanyakan lagi ke Bapak untuk menanyakan tugas apa yang belum. Ya, karena Bapak bukan 1 orang, yang dihadapi itu sampai 300 orang. Apalagi ya, kalau mengirimkan ke Japri, kalau ada 300 orang itu agak repot untuk menjawabnya. Kemudian kalau ada bertanya, nanti silakan ke WA grup ya, masing-masing kelas, supaya Bapak menjelaskan untuk semua. Jadi tidak perorangan lagi ya, kalau kebetulannya yang sama nanti pertanyaannya ya, mungkin bisa dijawab oleh Bapak dan bisa mengerti untuk yang lainnya juga. Nah dari Bapak diakhiri ya sampai hari ini ya, itu mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di bab yang lainnya minggu ke-5 bulan Februari. Sekian, terima kasih.